warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maqala aidan lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa malahum min dunihi miwal. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah judul kemandirian sebagai salah satu ciri dari umat Islam. Jamaah yang berbahagia, sebelum kita mengawali kajian ini, dari judul yang kita telah sampaikan yaitu kemandirian sebagai salah satu ciri dari umat Islam, kita gali dulu apa itu arti dari kemandirian. Beberapa pakar menyatakan bahwa kemandirian menurut Masrun adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original atau kreatif dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri, dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Sedangkan pengertian kemandirian menurut Brouwer dalam Habib Toha tahun 1993 adalah suatu kepercayaan diri sendiri dan perasaan otonomi, diartikan sebagai perilaku yang terdapat dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dorongan dari dalam, tidak karena terpengaruh oleh orang lain. Kemudian menurut Kartini Kartono tahun 1985, kemandirian seseorang terlihat pada waktu orang tersebut menghadapi masalah. Bila masalah itu dapat diselesaikan sendiri tanpa meminta bantuan dari orang tua dan akan bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambil melalui berbagai pertimbangan, maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk mandiri. Kesimpulan dari beberapa ahli di atas yaitu bahwa kemandirian merupakan sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan kemampuan mengatur dirinya sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi tanpa meminta bantuan atau tergantung dari orang lain, dan dapat bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambil melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. Kalau di dalam agama Islam, hal ini juga dinyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jum'ah ayat 10 tentang kemandirian, yaitu yang berbunyi yang telah tadi disampaikan di atas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, maka apabila telah selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan tuntutlah rizki dan karunia Allah, dan ingat Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, selain menunaikan kewajiban ibadah, manusia juga dianjurkan untuk bertebaran, melaksanakan urusan duniawi, mencari rezeki yang halal yang dapat memberikan manfaat sebagai bekal hidup dan ibadah, sehingga tercapai keseimbangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Secara tersirat, ayat ini menunjukkan bahwa orang beriman ialah manusia yang memiliki tanggung jawab tentang hidup dan kehidupan, baik secara fisik maupun spiritual.
sebagai khalifah di bumi ini. Oleh sebab itu Allah menyuruh manusia agar berusaha dan bekerja merubah nasibnya, tidak tergantung pada orang lain. Ia harus mandiri. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 kita cuplikan sebagian ayat saja yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat ini sangat jelas mengandung perintah seseorang harus mandiri dan berusaha sekuat tenaga untuk merubah nasibnya sendiri dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Tentu dengan bekerja keras secara mandiri dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara moral, ia harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Karena itu agar kuat, dia harus menjalin hubungan kepada Sang Pencipta alam dengan ikatan yang disebut dengan hablum minallah, yaitu iman dengan segala perangkatnya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian dari hadis yang akan kami sampaikan dari Abdullah Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, demi sekiranya salah seorang dari kamu membawa tali dan pergi ke gunung untuk mencari kayu, kemudian dipikul ke pasar untuk dijual, dan dengan itu dapat menutup air mukanya, maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta pada orang lain, baik mereka memberi atau menolak padanya. Dari hadis di atas menunjukkan harga diri seseorang beriman ditandai oleh sifat mandiri dan muru'ah, yaitu menjaga diri agar tetap terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia harus bermandikan keringat dan bekerja keras, daripada ia harus menengadahkan tangannya untuk meminta belas kasih orang lain. Jauh lebih terhormat bila ia berusaha dengan tangannya sendiri dan menikmati hasil jerih payah keringatnya sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat bagi kita semua untuk kemandirian kita untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.